Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Ya, atau baik-baik sekali. Baik-baik kali. Sebelum kita mengawali pembelajaran, silakan ketua kelas awali dengan baca doa. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Baca doa di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadirnya siapa? Siapa? Dulu ada. Ini apa ya? Nanti Bapak cek satu-satu ya pada saat pembelajaran. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini karena mata pelajaran apa kita? Ada apa? Coding dan kakak atau bukan adik dan coding dan kecerdasan artificial. Baca nanti Bapak sharing juga ya di grup WA ya. Sementara Bapak bacakan mengenali dan menerapkan perangkat AI. Sangat AI dibaca nanti akhir. Hari AI mah lagu dulu. Memilih perangkat AI yang relevan untuk berkolaborasi. Kita jelaskan maksudnya kolaborasi. Menerapkan kolaborasi dengan AI dalam menyelesaikan tugas, mengintegrasikan AI dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran materi lebih dalam, kita kenalan dulu dengan apa itu kakak. Ya. KKA itu berarti ada apa tadi? Coding dan kecerdasan. Berarti ada berapa kata tuh? Ada 3 dan nama mau dihitung ya. Yang coding, kecerdasan artifisial, atau boleh jadi 2 lah. Kecerdasan artifisial jadi sebuah ide. Search googling apa itu coding. Coding adalah suatu perangkat. Kasih nama ya. Oh, kasih nama. Kasih nama dulu. Tristan. Tristan. Sambil tolong dilihat. Serangkaian instruksi akan perintah menggunakan bahasa pemrograman. Proses memberikan Bahasa pemrograman. Menuliskan Pak. instruksi Atau perintah menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Iya Pak. Agia. Iya, Agia. Udah ketambah itu sama Tristan. Sama aja. Ada yang beda nggak? Bentar. Sebentar Pak. Yang beda. Ya, siapa? Argia udah. Agia. Sebagai sarana memahami logika teknologi. Karena memahami Logika teknologi. Luar jalur. Out of the track. Coding adalah tempat di suatu tempat apa misalkan gitu ya. Nggak ada. Oh, kalau nggak ada udah. Kita buat batasan ya. Nanti coding ini terkait dengan mata pelajaran. Maka nanti batasannya harus jelas. Hanya untuk sementara begini, yang dimaksud dengan memahami salah satunya adalah
mampu membuat definisi sendiri. Jadi kalian jangan takut buat definisi. Yang penting alurnya udah nyambung gitu lah. Masih karena dalam satu jalur. Coding yang dimaksudnya, oh itu Pak, membuat kode, membuat pemrograman agar komputer bisa mengerti perintah kita. Cuman bahasanya diperindah gitu ya. Boleh-boleh saja. Apa Pak? Kecerdasan artifisial. Depan Bapak. Ya. Kecerdasan artifisial adalah Irfan. Irfan gitu Pak. Ya. Yep. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan intelektual pada seperti memecahkan masalah, membuat keputusan, pola melalui pemrosesan data dalam jumlah besar. Beda banget. Dia masih mirip-mirip. Ya. Bukan? Ya enggak? Coding dan kecerdasan artifisial adalah tinggal digabung. Sekarang pengertian KKA. Ayo, siapa lagi? Perempuan yang mana nih? Perempuan dulu. Apa tuh Pak? Sok. Siapa? Sergio Pak. Ragil? Sergio. Sargil. Jawab. Bukan gitu Pak, nulisnya. Saya. Bukan Pak. Janis. Pakai Pak. Sehat. Kartu kembang anak. Nah. Anak. Alat untuk memantau tumbuh kembang balita. KKA terkait mata pelajaran baru kurikulum 2025. Ya. Apa tuh? Pak, iya Pak. Model pembelajaran yang menggabungkan kemampuan coding dan kecerdasan artifisial dalam proses belajar. Model pembelajaran atau apa? Atau mata pelajaran? Mata pelajaran gitu ya. Sedang mencari informasi kan? Nah, dalam kemampuan AI sekarang, informasinya dalam jumlah database yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian dia bisa meniru kecerdasan manusia untuk menarik sebuah kesimpulan. Beda dengan browser yang dulu, kalau KKA dia hanya melihat teksnya saja. Kalau dulu browser yang belum disematkan dengan artifisial kecerdasan buatan, tasnya dulu belum disematkan fasilitas AI. Ketika fasilitas AI-nya sudah disematkan, dia akan mencari sesuai dengan petunjuk spesifik yang kita masukkan. Nah, itu di search engine atau mesin pencari browser di Google sudah disematkan AI juga, kemudian di Mozilla, di Firefox, di WhatsApp bukan browser ya, tapi dia sudah menyematkan juga AI. Kasih AI serta penerapan. Nah sekarang informasi itu udah mudah didapat ya. Ada di genggaman kalian. Syaratnya apa? Ada punya HP, punya kuota. Kalau tidak punya kuota, nah pinjam paspor orang. Ayo, coba kalian cari berbagai AI, berbagai software AI beserta manfaatnya. Sebagai petunjuk, AI itu dikelompokkan menjadi dua.
Ya, sebagai petunjuk nih, petunjukannya. Memiliki kemampuan atau penggunaan umum, jadi dia bisa bisa untuk mengambilkan data, mengolah gambar, mengolah apa gitu ya. Kemampuannya banyak. Ada AI yang khusus diciptakan untuk kebutuhan khusus. Misalkan AI untuk kesehatan, AI untuk hanya membuat lagu, AI membuat video gitu ya, AI untuk mesin dan sebagainya. Nanti akan kita belajar membuat robot. Dan tugasnya kalian cari berbagai software atau aplikasi AI beserta pengguna Gemini. Yes, gimana? Terus ada apa lagi? Ada Canva juga sekarang. Ya. Sudah menjadi Yes. AI. Canva AI. ChatGPT. ChatGPT paling populer. Kemudian ada ChatGPT. wah banyak. Ada Sonar Ada AI, ada Green AI, ada Blue AI. Wah banyak. Bisa menunjukkan 5 jenis aplikasi AI. Cari yang paling populer ya. Carinya yang populer. Ya siapa? Pak, ini Pak. Oke, San, gimana? Tunjukkan pesonamu. Apa aja? ChatGPT. Chat. Yes. GPT. Yes. Open AI ya. Terus Gemini. Ini buat apa nih? Gemini. Ini masuknya ke Gemini. Oh. Typo. Gemini. Gemini malah nggak saya Gemini. Emang gitu Pak. Sob. Ini umum khusus. Kalau Gemini umum atau khusus kategorinya? Masih umum. Dia masih rumah sakit umum nih. iya. Iya gitu. Masih dokter umum nih. Iya. Ini baru Iya, Iya, Pak Risma. Oh, Bang Risma. Risma. nulisin kan. Risma AI, iya. Mau lupa? Suara. Teks. Buat teks menjadi suara. Oke, nanti yang butuh ini ya. Terus apa lagi? Zotero. Zotero. Isotero. Zotero. Zotero Bapak. Amin. Buat apa kegunaannya? Umum atau apa? Umum, Pak. Dia klub nih. Apa Pak? Buat Apa? tanpa masih umum nih. Khusus apa? Spotify. Yang khusus berarti ya. Ya. Untuk Mengekspor. untuk VPN. terus apa lagi? Alimotion. Kali. Hai, lagi. Buat apa dia? Video. Video juga. Video. Khusus. Nih yang buat lagu ya cari buat lagu. Buat lagu, buat Ampere musik. AI, terutama di chat GPT. Silahkan kalian masuk ke chat GPT. Dan ada ide? Saya penasaran mau nyari apa ya? Atau mau merubah gambar atau terserah. Soalnya nanti ketika jadi hasil, nah ada keinginan kita bukan begini. Yang salah siapa tuh? Yang salah kita. Kenapa? Oh, udah tes. Iya. Udah. Tadi yang ambil ya. Boleh nolak Rizky. Ada Bes. Nanti di call bes. Nyari
sudah tuh lelang, kita lelang. Aku udah Bapak, Udah. Gimana? tapi belum keluar gambarnya. Oh, yang udah selesai. Yang sudah. Kita buatin belajar. Buatin lagi. Udah ada. Zoom yang sudah selesai sampai tampil hasil. Tidak. Nah, udah mau siapa nih? Siapa yang belakang? Ini teteh siapa? Ini nih, yang ini belum. Oke. Teteh ini, teteh ini. Lain enggak? Teh Ayu namanya. Lain Kak. Lain Pak. Lain. Hujan Pak. Hujan. Lain. Nah, lahirnya saat hujan detik-detik. Ya, betul. Ya, betul. Lain kita dengarkan. Udah, kita dengarkan. Ren. Perintah yang Ren masukkan apa? Menyuruh untuk membuat Dia bacakan aja. buatkan lirik lagu Buatkan lirik lagu yang mirip yang mirip dengan lagu karya karya Taylor Swift. oh Taylor Swift. dan gitu ya keluar hasilnya Udah. sesuai harapan nggak? Sesuai. Oh pas kalau sesuai bagus mirip dengan lagu karya Taylor ya karya Taylor itu sedikit atau banyak lampirkan lirik lagunya di AI tadi ini tampilkan kemudian buat batasan lirik lagunya ini berapa bait sih gitu ya batasannya apakah ingin 20 bait apakah 4 bait terus temanya mau apa tentang apa dia terus lirik lagunya mau dalam bahasa apa bahasa Sunda kah Indonesia kah bahasa Inggris kah dan seterusnya gitu ya jadi ini kayaknya tidak salah sih paling kalian sampai berulang terus maksud saya untuk AI tidak mudah marah ari maneh menta wae dia pasti harus ngulang-ngulang terus harus dikoreksi lagi untuk itu coba perhatikan ke depan sebentar fokus sebentar ada sebuah metode yang biasa dipergunakan untuk membuat prompt yaitu metodenya STAR metodenya apa? STAR singkatan dari S nya situation T nya tas jingnya sana A nya action R nya kira-kira apa? Visual, tapi ada yang nyebut juga refleksi, terserah. Refleksi. Ya, baiknya kalian ceritakan dulu keadaan dari kalian, jangan malu-malu. Bukan keadaan sesungguhnya ya. Keadaan dalam ketika kalian membayangkan membuat tugas terhadap AI. Misalkan begini, Bapak kan guru nih, tapi sekarang Bapak ceritanya ingin menjadi seorang direktur rumah sakit. Jadi cerita dulu ke AI. Saya adalah seorang guru, gitu ya. Dengan jumlah, ceritakan dulu, itu namanya situasi. Semakin bagus situasi lengkap informasi yang diberikan, semakin nyaman si AI itu akan memberikan hasil yang mendekati keinginan kita, gitu ya. Jadi biasakan dengan membuat situasi, bukan asal gebruk gue dulu kenalan gak Chan? Kita kenalan dulu nih AI. Saya adalah Budi. Bahkan dulu pernah Bapak nggak rubah-rubah nama. Saya adalah Dede Kuswara, dia tahu. Selamat pagi Dede Kuswara. Dia nyapa. Selamat pagi, selamat siang.
gitu. Karena dulu Bapak memperkenalkannya, saya Dede Kuswara, guru SMA Pasundan 1 Cianjur. Begitu selamat siang juga Dede Kuswara. Mana kabar Anda? Dia menyapa. Itu ayah. Ya. Kalau bisa lampirkan, misalkan begini, seperti tadi. Seperti tadi disuruhnya membuat apa? Membuat lagu atau syair. Syairnya saja. Kalau buat lagu dia nggak bisa. Syairnya ya, membuat syair yang mirip, lampirkan siapa sih? Itu teh siapa tadi? Taylor. Si Eta lampirkan kan karya-karyanya gitu ya. Karena tiap karya dia kan mungkin beda-beda. Lampirkan ini yang khas, yang lain maksud keren ya. Apa makan nabi jalan 8 keren ya. Yang lain maksud karya Taylor lah, anggap Taylor yang pas lagu ini dilampirkan. Terus batasi juga, batasi inginnya berapa bait. Kalau dalam kata inginnya berapa jumlah kata maksimalnya, itu ya batasi. Kemudian hasilnya nanti tampilkan dalam dokumen dalam bentuk apa? Harus jelas. Walaupun nanti dia kasih peringatan, kasih arahan ibu bapak atau misalkan apakah Anda mau menampilkan dalam bentuk dokumen, dalam bentuk PDF, dalam bentuk penguakan nawarkan, sebaiknya kita giring aja. Hasilnya tolong buatkan dalam bentuk format doc misalkan. Doc itu artinya Word ya. Kalau PDF berarti portable dokumen file. Jadi yang tidak begitu. Kalaupun belum sesuai harapan, tinggal perbaiki lagi. Gitu ya. Setelah selesai, biasakan cukup tugas hari ini. Biar dia tidak mengingat tugasnya belum selesai. Cukup tugas hari ini. Dan nanti begitu masuknya lagi, itu sudah ke tugas yang begitu ya. Mudah kan? Mudah ya. Ya, ada berapa polanya? Situasi, tasnya, actionnya, dan result atau refleksi. AI, kemudian tasnya, tugas apa yang diberikannya, ya actionnya mirip-mirip sih ya. Kalau di dalam kasus ini mirip-mirip action dengan tasnya. Tapi lebih detail lagi kalau action lebih detail. Kemudian hasilnya dalam berupa apa? Atau kalau ingin dalam bentuk refleksi, apakah sudah bagus atau tidak? Apa perlu diulang? Sampai sana ada yang mau ditanyakan, mau diskusikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terakhir sebelum penutupan ini, sebelum kegiatan penutup, kalian buat kelompok 5 orang kelompok dengan satu pakai WA boleh, pakai apa lagi? Instagram, Pakai Instagram boleh, Telegram, buat Telegram boleh. Apa lagi? Ada yang gamer, Snapchat, ada yang gamer sangat dekat dengan DC. Apa DC? Discord. Nah, Discord yang main game pasti bisa pakai Discord. Itu manfaatkan sebagai media diskusi umum kalian. Apakah ketika kalian main game satu meja? tidak, Bekerja kelompok nggak? enggak, Bekerja kelompok? berani. Ya, dia bagi-bagi tugas. Saya tugas nyerang sebelah kiri nih, kamu nyerang sebelah kanan. Tugas. Bisa nggak itu dipakai dalam pembelajaran? Harus bisa. Gitu ya. Ayo, ketua oke 5 atau 10 tahun ke depan, mungkin saja partner kita itu teman kerja kita
tidak berada di dalam satu kota, mungkin tidak berada di dalam satu ruangan yang sama, misalnya aja di benua yang lain. Apakah tidak bisa bekerja sama? Harus bisa. Hah? Keseluruhan kelompoknya di grup WA KKA kelas 10-2 dengan catatan tadi tidak boleh palah pilih teman. Kita biasakan untuk bekerja sama dengan siapapun di tempat yang manapun, tidak usah di atas satu meja yang sama. Oke, siap? Minggu-minggu ke depan adalah hari yang menyenangkan buat kalian. Kita akan bekerja membuat sebuah proyek secara kelompok. Misalkan beginilah, kelompok 1 itu menjadi seorang pengusaha bajigur misalkan lah. Dia kan harus punya karyawan, kita analisis apa sih karyawan yang dibutuhkan, apa marketingnya seperti apa, itu semua dibantu oleh Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan baca doa akhir pembelajaran.